Ana rasa kalau seandainya organisasi hanya untuk buat acara-acara besar, itu sayang, sangat sayang kan. Nah, karena tujuan organisasi nanti yaitu ketika nanti kita terjun ke masyarakat kita udah siap. Walaupun bahkan nanti waktu kita terjun ke lapangan itu lebih luar biasa, lebih bahasanya jauh dari ekspektasi kita, berat lah. Nah, maka dengan organisasi itu yang diharapkan dari orang-orang lah ketika organisasi dahulu itu bisa kuat, bisa lebih peka, bisa lebih udah tahan banting dan sebagainya. Kalau kita tanya pelajar, seharusnya di mana alamannya? Di kampus, di tempat Kampus, kajian, ya. depan buku. Jadi kalau memang tujuan kita itu atau profesi kita sekarang adalah itu, nah jadi yang lain-lain itu wasilah. Assalamualaikum kawan Hiwar, senang sekali saya Zaki Muhtadi Wijaya bisa bertemu kembali dengan kawan Hiwar pada program podcast Semangat Muda. Program Hiwar Media selalu menyuguhkan tema-tema yang super menarik tentunya dan sayang untuk kita lewatkan. Dalam episode kali ini, insya Allah kita akan membahas seputar mahasiswa yang akan kita beri judul yaitu antara studi dan organisasi. Nah, kawan Hiwar sekalian, alhamdulillah sekarang telah hadir langsung bersama saya di studio narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu ada Al-Ustadz Arif Mukni LC. Nah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana wabarakatuh. kabarnya Ustadz? Alhamdulillah Sehat ya, alhamdulillah. Sekarang kesibukannya sedang apa? sekarang alhamdulillah karena sudah menikah, jadi ya biasa tanggung jawab keluarga dengan sekarang ya S2 kan, lagi S2. nulis di Akidah Filsafat di Dirasat Kuliah Al Azhar. Tamam. Nah, kawan Hiwar mungkin sedikit kita tambahkan ya profil dari narasumber kita yang luar biasa. Seperti yang sudah disampaikan tadi, nama lengkap beliau adalah Ustadz Arif Mukni LC. Beliau ini telah menyelesaikan studi S1-nya di Al-Azhar, Fakultas Usuluddin di jurusan Akidah Filsafat dan telah melanjutkan S2 sebagaimana yang beliau sebutkan tadi di jurusan yang sama di Dirasat Ulia Universitas Al-Azhar. Untuk pengalaman organisasi dan prestasi ini yang tercatat di kami cukup banyak ya, kawan Hiwar ya. Tapi kita sebut beberapa saja. Itu dulu waktu kampanye kayaknya itu. Jadi agak gak usah dibaca lah kayaknya. Oh, nggak apa-apa. Ini beneran banyak ini kawan Hiwar ya. Nah, beberapa di antaranya pengalaman organisasi selama di Mesir ya, ini ya khususnya ya. Ini beliau pernah menjadi Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Usuluddin. Pernah juga menjadi Sekretaris Kekeluargaan, yaitu Kekeluargaan Mahasiswa Aceh. Dan yang paling kerennya lagi beliau ini adalah Presiden PMI Mesir tahun 2019-2020 ya, Ustaz. 2019-2020. Nah, di samping keaktifan beliau organisasi, beliau tetap mampu untuk berprestasi di keilmuan. Jadi kita bacakan beberapa, yaitu beliau mahasiswa terbaik tingkat 2 di PPMI World, terus peserta simposium internasional PPI Dunia, juara 1 MKK cabang hadis se-Sumatera Utara ya, juara pidato bahasa Arab, juara fahmil Quran, juara cerdas cermat, dan banyak lagi. Nah, ini sangat cocok banget ya untuk tema kita hari ini, yaitu tentang antara studi dan organisasi. Jadi kawan Hiwar sekalian, sebagaimana kita ketahui, kalau kita membahas tentang mahasiswa tentunya tidak lepas dari yang namanya organisasi. Baik itu dalam skala mikro ataupun makro, baik disadari ataupun tidak disadari, seorang mahasiswa itu udah bersinggungan dengan yang namanya organisasi. Nah, tapi sebagaimana yang kita dengar dan banyak kami dengar juga ya Ustaz ya, banyak yang berpandangan bahwa organisasi itu justru dapat menghambat studi gitu. Tapi ada juga yang berpendapat sebaliknya gitu. Organisasi malah bisa menjadi bermanfaat untuk studi selama di perkuliahan khususnya bagi para mahasiswa. Nah, kalau teman-teman penasaran gitu kan, jawabannya jadi sebenarnya organisasi itu bertolak belakang nggak sih atau justru malah membantu studi? Maka akan kita kupas tuntas bersama narasumber kita yang luar biasa, yaitu Ustadz Arif Mukni LC. Jazakumullah khairan. Tajam silat nggak ya? Insya Allah Ustadz. Baik teman Hiwar, mungkin Ustadz sebelum kita masuk ke pertanyaan inti gitu ya,
Mungkin bisa dijelaskan lagi kawan luar mungkin pengen tahu nih pengalaman organisasi yang telah Ustadz geluti khususnya selama di Mesir itu kira-kira apa aja pengalaman organisasi? Oke, berarti Anda panggil Zaki ya? Boleh Zaki aja. Makasih Zaki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, terima kasih pokoknya sebelumnya udah diundang lah di rumah Hiwar ini atau di Hiwar Media lah. Media Luar biasa, barakallahu fikum. Oke, pokoknya tujuan kita berbicara atau dialog malam ini bukan untuk memotivasi untuk organisasi saja atau bukan hanya itu. Oke lah kalau kita katakan ingin memotivasi teman-teman supaya organisasi, tapi perlu disadari apapun nanti seandainya itu semua membuat teman-teman termotivasi untuk organisasi, pahamilah lagi-lagi kita ke Mesir untuk tujuan kita belajar. Nah, jadi prioritaskan tujuan daripada wasilah. Nanti wasilah atau kita katakan organisasi itu kita jadikan wasilah untuk memudahkan kita dalam belajar. Mudahnya seperti itu. Jadi inti dari yang ingin kita sampaikan sampai habis adalah itu. Bagaimana kita jadikan tujuan kita tetap belajar dan organisasi sebagai wasilah supaya memudahkan kita dalam beberapa urusan. Oke, sekarang masuk ke pertanyaan. Tadi pengalaman organisasi ya? Organisasi. Di Mesir nih atau dari SD? Mungkin kita cukup karena mungkin pengalaman itu banyak. Kita cukupkan yang di Mesir Om. Di Mesir ya? Ya. Oke, alhamdulillah. Mungkin pastinya karena mungkin nasihat dari abang-abang. Biasa abang-abang tuh dari dulu, dari abang-abang yang senior tuh, itu selalu menasihatkan kita akan kembali di tempat di mana kita mulai. Nah, berarti yang harus kita lakukan adalah kita membangun relasi atau membangun interaksi dan muamalah bersama mereka yang sudah kita bangun dari awal. Maksudnya apa? Maksudnya kita dibangun di mana? Di daerah kita. Dari mana kita belajar atau almater kita lah. Jadi alhamdulillah di awal yaitu berkhidmah atau apapun yang diminta dengan abang-abang atau teman-teman yang ada di almater dan di keluargaan, bismillah lah. Nah, jadi jadinya di almater alhamdulillah sempat jadi bagian pendidikan gitu dan perpustakaan kayaknya selama 2 tahun kan. Kemudian di KMA juga gitu, bagian pendidikan juga. Pokoknya alhamdulillah di akademik lah. Nah, setelah itu mungkin terjebak ke dunia masisir. Jadi kayak ada abang-abang dari teman-teman Aceh, kemudian dari teman-teman Medan ngajak keluar dan sebagainya. Akhirnya ngomong-ngomong, jadilah di awal mulanya itu kenapa bisa keluar ke masisir yang seharusnya pengen bangun relasi untuk rumah aja lah kan. Nah, padahal jadi karena dari awal tuh itu kayak udah gimana ya? Udah bosen kayaknya organisasi. Kenapa? Karena alhamdulillah di pesantren udah inilah sudah pengalaman sedikit lah. Jadi kayak deja vu. Jadi apa yang terjadi di pesantren malah terjadi lagi nanti waktu di Mesir. Seperti itu kurang lebih. Jadi kayak kita fokus ke akademik, kemudian nanti di pesantren itu udah pernah jadi bendahara. Kalau ada yang pondok alumni dari Gontor, itu kayak ada acara Nuzul Quran, LP3B, drama arena, panggung gembira. Nah, jadi akhirnya itu udah ngerasain bendahara di acara besar itu, Nuzul Quran, kemudian sekretaris di drama arena, kemudian ketua LP3B, ketua panggung gembira, atau ketua angkatan kelas 6 jadinya. Jadi kayak, udahlah ke Mesir belajar aja lah kita. Ngapain lagi kan organisasi, bikinnya gitu. Nah, jadi akhirnya waktu ternyata udah diajak keluar kayak gitu, pertama-tama diajak jadi tim ses presiden PPMI ya itu. Oh, jadi dimulai dari situ. Tim sukses presiden PPMI Mesir waktu itu tim suksesnya Bang Pangeran. Oh, Bang itu 2017-2018. Beliau dari Jakarta kan. Nah, jadi itulah mulai ada relasi ke abang-abang, ketemu sama ada namanya Kak Rahmi, Kak Pipit, atau nanti ada Bang Edi Sumardin dan sebagainya. Akhirnya ketemu, tiba-tiba mereka kayak lihat ada peluang mungkin kan. Jadi dilihat rajin kuliah ya dan sebagainya. Itu kan 31 tuh. Nah, waktu naik tingkat 2 gitu kan. Nah, itu ayolah main-main ke Senat. Jadi di situ kayak dijerumuskan lah kita. Terakhir kami perlu ketua Senat nih. Nah, akhirnya yang alhamdulillah sekarang yang luar biasa Senat mahasiswa ada sama FU, sama FSI kan, sama FDI, sama FBA, kayak bahasa, dirosat, syariah, kemudian ada sul dan katanya mau dibuat serial Al-Quran juga atau mau dibangkitkan kembali. Dulu udah ada dibangkitkan kembali. Jadi dulu masih kayak sempat ada tapi mati suri di tahun itu 2017. Enggak semuanya, semua Senat. Oh, semua Senat.
Jadi akhirnya nggak semeriah sekarang. Sekarang semuanya pengen Ya, di senat atau rame lah, yang bahkan harus ada open recruitment, ada seleksi dan sebagainya. Ini nggak dikit. Kami waktu itu emang dikit yang mau jadi senat tuh. Akhirnya nggak pernah jadi pengalaman senat, tiba-tiba dicalonkan jadi ketua senat. dicalonkan. Atau dijerumuskan. Akhirnya alhamdulillah rupanya terpilih ketua senat. Nah dari situlah mungkin terpercaya dan sebagainya, atau mungkin alhamdulillah kita jalankan sebisa mungkin kan. Kalau Anda dengar dari kata Bang Afif mungkin, jadi kayak apa namanya di Hiwar Media sebelum ini, silakan dicek ya. Itu ada kata beliau itkon ya, maksudnya hadis Rasulullah bahwasanya Allah SAW Muhammad, Allah sangat sayang dengan orang yang itkon dalam kerjaannya. Ya. Jadi alhamdulillah mungkin di situ yang kita amalkan, dan memang Bang Afif lah yang memang besar peran beliau, memang di ketua senat itu yang ngajarin beliau semua, karena ketua senat sebelumnya beliau. Jadi Bang Afif sebagai ketua senat. Nah, beliau semua yang ngajarin dan sebagainya. Beliau sempat bilang gini, suatu saat nanti mungkin kayaknya bakal ada selanjutnya. Orang tua pun pertama gitu. Jadi orang tua sempat kayak nggak ngasih pertama. Apain organisasi udah belajar aja dan sebagainya. Tapi ini kayaknya nggak terlalu mengganggu kan gitu. Ini alhamdulillah dan sebagainya, terakhir diizinkan. Tapi waktu itu jangan lupa belajarnya juga. Terakhir waktu ini karena mungkin itkon tadi terpilih jadi presiden PMI. Nah kurang lebih pengalaman organisasinya jadi kayak gitulah. Itu udah sejak tingkat 2, tingkat berapa ya? Tingkat 2 udah jadi ketua senat. Jadi kalau kita runutkan tingkat 1 bagian pendidikannya KRH dan KMA, tingkat 2 ketua senat, kemudian tingkat 3 sekretaris KMA sama bendahara Almata, tingkat 4 baru presiden PMI. Masya Allah. Itulah pengalaman organisasi kita. Begitu banyak. Dikit-dikit aja. Masya Allah. Justru sebenarnya anak begitu tahu pematerinya ini kan, wah beliau ini sebuah kesempatan yang ini, karena anak pribadi juga sekarang nih masih tingkat 1 ya, masih di tahap dilema juga sebenarnya antara studi dan organisasi, karena dulu di sekolah dulu di Indonesia tuh udah sering organisasi, terus sampai sekarang mikirnya malah kayaknya belajar nih yang harus dikejar. Itu sama kayak anak dulu ya. Mungkin kurang lebih tinggal cari yang menjerumuskan aja berarti. Makanya ini mungkin sedikit menjawab insya Allah ini. Jazakallah khairan. Mungkin pertanyaan selanjutnya gini. Nah, berarti tadi kan Ustadz sudah memutuskan organisasi itu sejak awal gitu, sejak datang itu udah memutuskan untuk berkhidmah ke kekeluargaan tadi gitu kan, baru lanjut dijerumuskan ke dunia mahasiswa gitu ya, ke senat gitu kan. Nah, untuk event mungkin event yang paling berkesan selama Ustadz berorganisasi itu kira-kira apa? Kalau event mungkin ya, jadi kayak prinsip Ana tuh ketika dari awal Ana dijerumuskan organisasi, jadi niat kita memang pengen bantu, atau bahasanya tuh kita organisasi tujuannya menyelesaikan masalah. Nah, kalau hanya sekedar membuat agenda-agenda, Ana rasa mahasiswa biasa juga bisa ngelakuin. Tapi ketika kita ada jabatan, kita manfaatkan itu untuk menyelesaikan masalah-masalah teman-teman. Karena bahasanya ya ibaratnya seorang menteri lah. Gimana dia bisa menyelesaikan masalah kalau dia nggak ada jabatan itu kan gitu. Ya, juga ketua-ketua ini, ketua senat, kemudian ketua apapun itu manfaatkanlah jabatan itu untuk menyelesaikan masalah teman-teman. Jadi kalau Ana mungkin kalau ditanya event yang paling berkesan, yaitu ketika menyelesaikan masalah-masalah itu. Jadi kayak rasanya tuh ketika melihat orang terselesaikan masalahnya, orang merasa kayak bahagia lah. Kita memang nggak menafikan ketika orang berterima kasih, rasa kita kayak senang kan. Ya, betul. Cuma bukan itu yang kita cari. Kita tetap Allah, semoga Allah yang balas kan. Inna wa fi'aunil abdi makanal abdu fi'auni asri. Nah, jadi ya contoh misalnya nanti ada yang utang-utang orang terbayarkan. Seperti itu. Kemudian nanti ada penyelesaian masalah, kalau saya di senat dulu ada yang dia seharusnya mafsul, alhamdulillah nggak jadi mafsul. Kita bantu dia tahwi. Kemudian apalagi kalau waktu dulu pernah ada yang COVID misalnya, nah kita bantu. Ada yang sakit kita bantu. Ada yang mohon maaf kalau seandainya ada masalah di keamanan, kita bantu dan sebagainya. Mungkin itu yang paling berkesan. Adapun kalau lainnya ya mungkin event-event berkesan, senangnya yaitu ketemu sama orang-orang besar. Pernah ketemu sama Profesor Qais Shihab, buat acara di Mesir kan. Kemudian Tuan Guru Zainal Majdi, EGB kan, dan lain sebagainya. Makanya mungkin yang paling berkesan itu bisa bersama orang-orang hebat
di masanya. Terus yang membuat Ustadz sendiri untuk bisa bersemangat, maksudnya ketika Ustadz menyampaikan bahwa kita organisasi itu jangan hanya sekedar, ya mungkin kemarin dulu pernah dengar juga, jangan organisasi itu hanya untuk kerja doang gitu, tapi harus punya visi yang jelas. Ibaratnya ada yang kita buat, ada yang kita tinggalkan, seperti misalnya Antum tadi bilang kita bisa menyelesaikan masalah, itu kan lebih baik gitu daripada hanya sekedar ya ikut organisasi. Kalau zaman sekarang Anda lihat sih, karena udah semakin banyak mahasiswa yang kayak gimana ya, kalau kita bilang ikut-ikutan itu kayaknya keren kalau jadi anggota senat, keren tuh jadi organisasi. Nah, kalau Antum sendiri apa semangat yang memberangkatkan Antum untuk berorganisasi dengan pola pikir yang seperti tadi Ustaz, kira-kira? Alhamdulillahnya mungkin lingkungan juga mungkin. Jadi kayak alhamdulillah kalau Anda sendiri muamalah tuh itu dulu kali jarang sama teman-teman angkatan, malah seringnya sama abang-abang. Jadi ketika abang-abang tuh sering nasihatin kita organisasi tujuannya apa dan sebagainya. Akhirnya memang senang bantu itu, emang jadi kayak mungkin gen juga mungkin ya. Jadi kayak mungkin kalau misalnya Anda boleh usikum wa iya lah kepada teman-teman semuanya penonton di luar media, orang tua kita rasanya segimanapun yang kita pandang atau kita nilai orang tua kita, Anda rasa orang tua kita udah memberikan apapun yang mereka punya. Mudah-mudahnya saja ketika kita kita yang seperti ini itu adalah dari orang tua kita. Jadi buah tidak jauh jatuh dari pohonnya, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah, jadi kayak mungkin Ana bisa mungkin seperti ini mungkin karena orang tua juga aktif mungkin, atau bahasanya seneng lah gerak-gerak untuk bantu orang. Mungkin di situ sih motivasi awalnya, karena emang kalau dibilang motivasi pasti dari diri sendiri yang paling ini ya, mungkin muncul sendiri. Nah, di satu sisi rasanya kalau seandainya ditanyakan tentang organisasi, ya Ana rasa kalau seandainya organisasi hanya untuk buat acara-acara besar, itu sayang, sangat sayang kan. Nah, karena tujuan organisasi nanti yaitu ketika nanti kita terjun ke masyarakat kita udah siap. Walaupun bahkan nanti waktu kita terjun ke lapangan itu lebih luar biasa, lebih bahasanya jauh dari ekspektasi kita, berat lah. Nah, maka dengan organisasi itu yang diharapkan dari orang-orang lah ketika organisasi dahulu itu bisa kuat, bisa lebih peka, bisa lebih udah tahan banting dan sebagainya. Kalau lihat kayak gitu, nah jadi kalau ditanyakan tadi semangatnya gimana, dan itu dari lingkungan, abang-abang yang memang selalu gimana, ayo kita buat baik lah dan sebagainya. Dan juga pasti teman-teman lah yang ada di lingkungan sekitar juga, lingkungan lah. Nah, mungkin sekarang kita masuk ke judul kita tadi, yaitu antara studi dan organisasi. Nah, kalau menurut Antum sendiri Ustaz, kira-kira apakah mungkin gitu sebagai kita mahasiswa ya, terutama untuk menggabungkan antara studi sama organisasi ya sama talaki gitu, memungkinkan nggak kira-kira untuk, apalagi untuk kondisi yang saat ini itu Antum masih melihat karena masih di Mesir juga sekarang. Kalau merasa sangat memungkinkan. Jadi lagi-lagi seperti yang kita katakan dari awal, jadikan organisasi itu sebagai wasilah. Nah, jadi memang tujuan kita di sini itu memang untuk belajar, maka prioritaskanlah mana yang harus kita jadikan tujuan dan mana wasilah. Jadi jangan sampai nanti waktu udah di tujuan kita malah kita melupakan, maksudnya demi wasilah kita malah lupa tujuan kita, ibaratnya kayak gitu. Makanya kalau Ana salah satu mungkin cara Ana untuk menyeimbangkan yaitu, jadi akhirnya nanti ketika ujian misalnya itu Ana tinggalin semuanya wasilah-wasilah tadi, yang contohnya ini bukan hanya tentang organisasi, misalnya tentang teman-teman yang mohon maaf mungkin harus berjuang lebih survive lah di Mesir ini dengan bekerja dan sebagainya. Ana rasa organisasi dan bekerja tidak jauh beda. Jadi Ana sekarang udah merasain dunia kerja juga sedikit karena udah ada tanggung jawab keluarga. Ana rasa tidak jauh beda, tinggal kita manajemen waktu aja. Nah, lagi-lagi contoh nih, organisasi, bekerja, apa lain-lain sebagainya itu kan wasilah. Nah, jadi gimana caranya kita memang tujuan kita tuh itu belajar ya belajar. Karena mau gimana pun ketika kita tanyakan kepada contoh misalnya petani
Petani lamanya di mana? Di kebun, Di sawah ya. sawah, Dokter lamanya di mana? di rumah Di sakit, rumah sakit. Nah, kalau kita tanya pelajar, seharusnya di mana lamanya? di kampus, di tempat Kampus, kajian, ya. depan buku. Jadi kalau memang tujuan kita itu atau profesi kita sekarang adalah itu, nah jadi yang lain-lain itu wasilah. Kalau misalnya petani, wasilah supaya memudah sawahnya itu, bangun relasi sama orang lain. Tetap dia harus lama di sawah tetap. Ya. Kurang lebih kayak gitu. Jadi itu sih kalau cara menyeimbangkan. Baru kalau kita yang sebagai dunia perantauan nih, ke sana ada dulu senior kami dari Aceh itu nasihatin seperti ini. Apa namanya? Kita tuh di Mesir seperti seseorang petualang yang membawa tas ransel saja. Bawa tas ransel, kemudian kita menemukan gua. Yang mana dalam gua tuh itu ada isi emas, tembaga, berlian dan sebagainya. Ya kan? Tapi rupanya gua itu suatu saat nanti akan runtuh. Jadi batu-batunya itu nanti akan runtuh, nggak bertahan lama lah. Tapi kita cuma punya ransel, alat kita cuma ransel. Walaupun kampung kita nggak terlalu jauh, ya kan? Tapi alat kita cuma ransel nih. Jadi gimana caranya kita untuk mengambil barang-barang itu? Kan harus sikit-sikit, balik ke kampung, pergi lagi. Nah, manfaatkan sebaik mungkin itu. Apa kiasannya? Kenapa tiba-tiba gua dan petualang dan sebagainya? Itu kita bilang tadi, kita di dunia merantau nih, kita ibaratkan gua tadi yang penuh berlian, penuh emas dan sebagainya itu seperti Mesir ini, Al-Azhar. Al-Azhar yang seperti kita tahu lah, ya, nikmat lah kan. Jadi memang ada semua ilmu di mana-mana. Bahkan ada orang-orang mengatakan atau ulama-ulama mengatakan ilmu dinding pun berbicara jadi ilmu. Dia mengatakan demikian, ya kan gitu. Nah, jadi gimana caranya kita mengambil yang ilmu-ilmu dalam gua tuh? Padahal kita punya alat tuh yang ransel tadi. Otak kita itu nggak sebesar itu. Otak kita cuma dikit. Caranya gimana? Ambil sedikit, pulang. Ambil sedikit, pulang. Jadi tetap kita ambil tetap, karena kita nggak tahu kapan gua itu akan runtuh. Karena runtuh itu adalah masa di mana kita harus pulang ke Indonesia, ya kan? Jadi akhirnya nanti yang kata Bang Zaki Mubarok itu kita nggak tahu, mungkin tingkat 3 nanti tiba-tiba kita ada musibah atau apa, kita disuruh pulang misalnya. Nauzubillah min dzalik. Atau nggak usah lah kita bilang itu, yang standarnya aja. Tingkat 4 kita tiba-tiba yaitu DLC aja. Ya kan, jadi kayak ibaratnya bangun-bangun dah LC, gitu kan? Bangun dari Nah, jadi kalau Anda rasa ya itu mungkin cara untuk menyeimbangkan antara pendidikan, organisasi dan talaki, lagi-lagi dimulai dari motivasi dan sebagainya. Kemudian tinggal nanti manajemen waktunya. Kurang lebih. Kalau dari antum sendiri mungkin pengalaman dari masa-masa menyeimbangkan antara organisasi dengan belajar tadi dengan kegiatan di luar organisasi itu, yang paling berat itu kira-kira di mana, Ustaz? Yang paling berat antara menggabungkan dua dunia ini? Lebih ke waktu emang, tabrakan waktunya itu. Jadi kayak ibaratnya kita pengen sebenarnya kalau senat, senat dulu kami alhamdulillah malah rajin ke kuliah, rajin ke kampus, malah lebih bantu untuk senat. Karena kan senat kan ibaratnya kita harus share informasi terhadap kampus, ya, dunia perkuliahan. Nah, kalau PPMI kan ibaratnya itu tetap tuh. Alhamdulillah di masa kami ramai teman-teman yang juga luar biasa. Maksudnya memang orang-orang yang akademinya juga luar biasa lah. Ada Zen Ruslan, ada Pak Wapres Kevin Damara dan sebagainya. Jadi emang gimana caranya kita buat pagi-pagi itu udah nggak usah ada kegiatan supaya kita bisa kuliah gitu, atau supaya kita bisa belajar. Pengen, tapi nggak bisa. Nggak bisa, pasti ada aja nanti acaranya memang harus ada pagi. Kemudian nanti ada aja nanti kalau PPM itu emang lebih besar, nanti tiba-tiba ada yang teman kita yang ditangkap, ya kan, karena masalah keamanan, masalah visa, atau nanti tiba-tiba ada yang mohon maaf sakit, kecelakaan dan sebagainya. Jadi kayak banyak hal yang rasanya luar biasa, gitu. Tidak terduga. Nah, jadi ya di situ kita dituntut untuk gimana ya? Ibaratnya nyari solusi supaya semuanya bisa terjalankan. Nah, kalau antum sendiri gimana kalau dalam keadaan seperti itu? Nah, kalau Anda pribadi sih misalnya, maksudnya ketika ada dua hal gimana? Misalnya waktu tabrakan semua dan sebagainya misalnya. Ya, kalau Anda yang pernah pengalaman ya, maksudnya dulu pernah diajarkan ya tentang ya skala prioritas tadi itu, maksudnya
tetap kan maksudnya kita mengetahui agenda kita dalam satu hari itu apa gitu. Nah kalau seandainya ternyata bentrok ya tetap mau tak mau yang skala prioritas paling atas tadi yang harus dipilih, mau tak mau ya harus dikorbankan. Cuma kan seharusnya kita harus dapat juga nih. Nah itu juga Anda belum ini sih. Mungkin betul dia jawab akhirnya antum nih Zat. Kira-kira gimana? Nah, Biar dapat gitu. Maksudnya kalau Anda tadi kan otomatis kalau kita mengikuti skala prioritas otomatis yang satu terkorbankan. tuh. Nah, tapi kalau kira-kira gimana caranya biar dua-duanya dapat gitu? Nah, makanya kalau Ana sendiri ketika udah tabrakan seperti itu, jadinya ya udah terakhirnya kita memang untuk kuliah mohon maaf sudah jarang. Udah mulai jarang. Jadi terakhir waktu 1 bulan sebelum ujian tuh itu yang Anda bilang tadi. Jadi ketika udah mau ujian, kita ingat lagi tujuan kita di sini belajar loh. Jadi akhirnya di situ kita memang kosongkan semuanya. Kan. Nah, itu alhamdulillahnya ada wakil presiden kami, Bang Nasruddin Babas. Beliau udah S2 waktu itu, Ana 34. Dia bilang, "Bang, Ana kalau udah ujian, Bang. Ana mohon maaf, di sini boleh nggak antum jadi PLT-nya atau boleh jadi Jadi kayak gitu. Jadi pernah satu kejadian memang waktu tingkat 4 tuh, waktu Tamhidi 2, itu emang lagi masa-masanya waktu itu COVID-19 kan. Jadi emang bahasanya emang luar biasa lah sibuknya dan sebagainya. Dan waktu itu ada drama banyak lah jadwal ujian. Tiba-tiba pokoknya intinya persiapan hanya 2-3 minggu. Nah itu luar biasa lah. Tadi kan untuk tanya bagaimana pengalaman Anda pernah kalau saya tabrakan kayak gitu kan. Nah jadi akhirnya waktu itu entah kenapa lagi-lagi rupanya faktor ekstrem yang luar biasa ketika kita bantu orang tuh kan. Nah jadi waktu Anda lagi belajar tiba-tiba dihubungi sama teman Mesir dulu. Dia tingkat 1, kami pernah misalnya sering lah belajar bareng dari tingkat 1 sampai tingkat 4. Tingkat 4 dia tanya, kamu udah baca buku sampai mana aja? Ada waktu itu kan terakhir kan 10 madah. Nah ada 10 madah tuh udah baca sampai mana aja? Karena baru selesai 1 nih, masih ada 9 lagi. Dia bilang, astagfirullahaladzim katanya kan. Saya yang tahu betapa susahnya pelajaran tingkat 4 nih katanya. Termin 2 nih, kamu masih baca 1 katanya. Marah-marah lah dia ada sebagainya kan. Udah main ke rumah katanya. Main ke rumahnya di jauh Nekla Giza sana, pokoknya daerah pedesaan sana, masih hijau-hijau lah semuanya di sana. Akhirnya nginap 5 hari di sana. Nginap 5 hari untuk khatamkan semua itu 10 buku itu. Alhamdulillah hasilnya itu 7 mumtaz, itu 2 jajidan, 1 makbul. Padahal waktu cuma 2-3 minggu. Kurang lebih kayak gitu. Nah, ala kulli hal ternyata habis Ana udah sampai saat ini, sadarnya ada hal yang mungkin kalau teman-teman, kalau Zakir kayaknya udah tingkat 2 nih ya. Dan udah lewat sedikit baru mau naik. Jadi maksudnya mau bilang tingkat 1 itu sebenarnya dasar paling luar biasa. Jadi ketika kita kuat tingkat 1-nya, jadi untuk teman-teman lah yang misalnya ada rencana pengen ke Mesir dan sebagainya, maka tingkat 1-nya kuatkan betul-betul. Karena tingkat 1 itu kalau kita kuat aman insyaallah. Tingkat 2, 3, 4 dan itu rasanya insyaallah kayak udah tahu polanya. Seperti itu. Jadi kayak alhamdulillah tingkat 1-nya jajidan karena mungkin telah rajin kuliah waktu itu kan dan sebagainya. Akhirnya tingkat 2, 3 dan 4 jajidan semua. Jadi terakhir alhamdulillah jajidan dalam martabat syaraf. Kemudian S2 Tamhidi pun alhamdulillah najah 2 tahun langsung, sekarang lagi nulis. Jadi kayak ibaratnya tingkat 1 itu emang luar biasa. Karena yang teman tadi itu ternyata teman tingkat 1 anak. Kurang lebih gitu. Orang Mesir ini. Orang Mesir. Karena kan orang Mesir biasanya lebih paham kan. Iya. Lebih ya. Nah mungkin terakhir nih mungkin tips dan trik gitu. Gimana cara kita biar bisa sukses di organisasi tapi tidak meninggalkan sukses di akademik gitu. Tips dan triknya gitu. Jadi sama untuk kami yang masih tingkat 1, tingkat 2 ini kan. Oke. Kalau kita katakan tentang organisasi ya. Tadi Anda katakan bahwasannya event itu bukan segalanya mungkin. Tapi bukan berarti kami nggak buat event besar, gitu kan. Jadi semoga ini tahadus bin ni'mah. Bahkan waktu kami Senat Usuluddin itu kita buat acara besar-besaran. Jadi ada Usuluddin Award. Nah, jadi itu emang luar biasa lah kan. Di situ waktu itu bahkan banyak yang memuji, kayak mengatakan seakan memang Senat itu milik kami semua. Jadi mahasiswa usul merasa memang Senat itu punya dia. Nah, jadi emang besar acaranya kita buat di Shalah Kamil. Itu ada festival di sana, kita undang kayak kelompok Dainada,
dan sebagainya. Kita undang Dr. Salim Abu Asi waktu itu. Dan itu ada Ustaz Milah juga lah yang bersama kita di sana. Nah, pokoknya emang tetap event besar ada kita buat. Baru juga waktu PPMI pun alhamdulillah acara-acara besar pun tetap kita lakukan. Atmosfer yang kita pergi kemana-mana, baru pesta rakyat, baru dan sebagainya, itu tetap kita lakukan. Misalnya kan warga masih share dan sebagainya. Cuma mau bilang lagi-lagi organisasi itu kalau Ana sendiri, menurut Ana menyelesaikan masalah. Nah, jadi tetap untuk dibilang kapan organisasi itu sukses, ketika masalah-masalah itu bisa diselesaikan. Itu ininya kalau organisasi ya. Nah, bagaimana cara kita supaya sependek atau sepanjang kita organisasi bakal sukses terus? Karena Ana mungkin dari pengalaman pribadi lah, udah sampai saat ini baru pikir-pikir rupanya kayak gini gitu. Mungkin just do the best, wallahu musta'an. Ibaratnya buatlah sebisa mungkin, semaksimal mungkin, apapun amanah kita diberikan, insya Allah yang tunjukkan jalan. Karena rasanya Ana kayak antum lah berjagi kan. Berarti dari awal udah nggak niat lagi lah, udah apa itu organisasi gitu. Tapi rupanya ketika Allah kasih amanah, ya kan, ketika kita dipercaya untuk kasih amanah, udah kita lakukan ya semaksimal mungkin, semaksimal mungkin. Nanti Allah yang tunjukkan jalan tuh. Ternyata memang betul apa yang pengalaman pesantren dulu, sekretaris apa tadi bendahara Nuzul Quran, sekretaris apa tadi drama arena, ketua pengumum bira atau ketua P3B juga. Rupanya waktu di Mesir balik lagi gitu, keulang lagi gitu. Bendahara alma mater, sekretaris KMA, presiden PMI sama ketua senat. Jadi ibaratnya itu karena kita alhamdulillah mungkin just do the best, wallahu musta'an. Jadi kita apapun itu. Karena ternyata ketika Ana tanya nih sama orang-orang hebat yang pernah datang ke Mesir, contoh misalnya rektor UGM, kemudian apa namanya, ada yang baru kemarin ada orang hebat di Aceh yang inilah penasihat Maybank lah atau bank-bank besar gitu kan. Nah jadi akhirnya beliau bilang juga itu, ibaratnya kalau kita dikasih amanah laksanakan, lakukan yang terbaik. Itu di bidang organisasi. Kalau di bidang akademik mungkin tips dan triknya pernah juga nulis di, bukan nulis sih, ada teman-teman senat usul tahun 2020 kurang lebih, atau nggak pasti. Pokoknya pernah lah teman SMAFU lah di masa setelah kami itu minta tips dan trik gimana cara belajar atau cara ya belajar lah ketika kita sibuk di luar sana gitu. Nah bilang waktu itu kayaknya ada berapa tips ya, 4 atau 5 gitu. Yang pertama tajdid niat. Jadi ibaratnya jangan lupa ya tuh niat kita lagi. Niat kita awal itu adalah tujuan kita belajar, kita adalah sebagai pelajar, jangan lupa itu. Yang lain masih lah. Tajdid niat. Yang kedua Anda buat di sana skala prioritas. Prioritaskan yang mana dan sebagainya. Tadi kita ceritakan bahwasanya ketika organisasi mungkin ya itu amanah kita, ya kan? Karena dulu pernah anak kayak apa namanya, waktu ujian lah, ujian ada dulu amit kita tuh, amit usul Dr. Abdul Fattah Bulgoni Awari datang, kan lagi ngawas tuh. Biasanya yang ngawas bukan cuma dokter-dokter aja, ya. Ada sun-sun juga kan ngawas kan. Sun tuh baca Quran ya, karena kan ujian kan, kita lihat aja kan. Nah ibaratnya baru ditegur, dimarahin. Apa kamu baca Quran? Katanya. Apa amanah kamu sekarang? Ngawas ujian katanya. Nah ngawas ujian sekarang itu lebih wajib daripada baca Quran. Dari situ. Jadi kayak bahasanya kenapa waktu kita tadi Ana tanyakan ke antum gimana prioritas nih? Betul jawaban antum, prioritas. Yang mana prioritas kita kan? Nah waktu itu amanah memang menyelesaikan masalah dan sebagainya. Berarti selesaiin dulu. Tapi ketika udah tujuannya adalah ujian, yang mana nanti itu nilai kita, itulah yang mungkin nanti buat orang tua kita bangga lah. Orang tua kita nggak tahu kita buat apa di sini kan, karena kita merantau. Mungkin dengan nilai itu kita bisa, mungkin itu alhamdulillah anak rupanya di sana belajar. Nah, jadi itulah yang kedua tuh, sehingga nantinya masuk yang ketiga, jujur. Maksudnya jujur dan ikhlas. Maksudnya jujur nih sampaikan orang tua yang sebenarnya. Jadi dulu tuh pernah anak kayak ujian tingkat 2 waktu ketua senat, itu ujian hadis tahlili tuh. Hadis tahlili. Jadi ibaratnya hadis tahlili, anak kayak ada 3 soal, cuma bisa jawab 2 soal, yang ketiga nggak bisa nih, karena emang belum baca waktu itu, nggak sempat lah bahasanya kan. Dan emang bukan nggak sempat baca, udah baca tapi nggak sempat nulis karena waktunya, karena banyak hadis tahlil itu termasuk banyak kalau udah belajar usul tuh,
ada tahlil tuh hati-hati tuh. Pasti tuh tuh udah banyak ada tahlil betul. Nah, ala kuliah tuh ada 3 soal, yang ketiga nggak sempat jawab lagi. Nah, karena 2 tuh akhirnya waktu mau ngasih, waktu kayaknya ada yang di stip X belum ditulis nih. Tuh langsung ditarik sama pengawasnya. Lagi-lagi kan suun. Tarik-tarik aja. Robek tuh tengah. Kertasnya. Ya, jadi kayak ibaratnya rosip kayaknya anak nih. Nah, satu sisi kayak gitu kan. Jadi akhirnya tetap cerita aja ke orang tua. Nah, bilang anak kayak gini dan kayak gitu dan kayak gitu. Terakhir orang tua bilang, apa doa aja. Atau kalau emang mau coba cari dokternya, minta maaf dan sebagainya. Nah, pokoknya tetap kita jujur aja ke orang tua, apapun yang terjadi di sini kita jujur aja. Karena mau gimana pun kita hebatnya kita sekarang, kalau kita bilang orang tua kita mungkin nggak tahu nih, orang tua nggak tahu keadaan dan sebagainya. Enggak, orang tua kita tuh udah paham kita. Paling tidak kita dapat ketenangan. Ternyata benar waktu anak pikir nasib tuh. Kan cuma jawab 2 soal nih. Waktu keluar nilai jajidan. Jadi kayak apa nih? Jadi kayak faktor X. Jadi di satu sisi anak pikir itu doa orang tua, dan di sisi lainnya ternyata memang anak itu ketua senat. Jadi lagi-lagi memang janji Allah, innallaha sa'alani abdi makana abdu sa'alani akhi, itu betul. Jadi mungkin untuk motivasi untuk organisasi itu besar di situ emang. Ketika kita emang ikhlas untuk bantu teman-teman kita ketika kita ada jabatan, selalu ada aja titik-titik cerah banyak gitu. Nah, ala kuliah itu jadi ketika tips yang ketiga itu jujur. Apapun itu sampai kayak ke orang tua kita. Bilang aja gimana dan sebagainya. Nanti ada aja yang ini. Kurang lebih ketiga. Yang terakhir atau keempat ya. Keempat atau 5 lupa nah. Nah, yang keempat ada bilang jangan terlalu pede. Atau langsung lah masuk ke cari role model juga lah. 2 tuh. Tapi role model ini kita masukkan terakhir aja. Sekaligus jadi penutup tips dan trik keduanya. Kalau jangan terlalu pede ini maksudnya jangan kita merasa kita udah pinter kali dan sebagainya, itu jangan. Kalau di dalam hal belajar selalu merasa pengen berkembang dan sebagainya. Karena ketika orang yang itu banyak tuh, kalau Anda kan mungkin ada mungkin orang-orang yang nonton film anime juga lah. Kan film-film Jepang yang kayak One Piece dan sebagainya. Kalau cari titik benangnya, rata-rata film anime itu kan film-film penyemangat gitu. Nah, itu yang mereka sampaikan di situ itu, ketika orang udah nggak berkembang lagi, situ dia pasti kalah. Nah, pasti yang mau berkembang tuh yang pasti akan menang. Lebih gitu. Jadi tetap terus berkembang, jangan merasa pede. Bismillah. Jadi ketika ujian pun akhirnya kita malah takut sama khawatir itu malah jadi kunci untuk bisa lebih dapat mumtaz malah daripada orang yang terlalu pede. Lebih gitu. Terakhir mungkin untuk kumpulkan tips dan trik untuk organisasi dan akademik, Anda rasa telah cari role model. Ibaratnya, oke, role model kita memang Rasulullah SAW, kedua hasanah kita. Tapi semakin banyak role model yang mungkin bisa kita contohi, itu semakin luar biasa. Mungkin contoh kayak di Hiwar Media misalnya, atau teman-teman rumah Hiwar bisa contoh Bismillah yang luar biasa. Kalau Anda dulu mungkin telah di Aceh atau di KMA, ya kan, itu ada Bang Nafis Akhtiar yang Anda bahkan untuk belajar akidah filsafat tuh bahkan memang harus datang ke rumah beliau dan sebagainya untuk belajar. Bahkan waktu beliau pulang tuh, karena sengaja nelpon beliau 2 jam, kami tanya-tanya tuh, Bang ini gimana maksudnya Bang, ya gitu. Jadi ibaratnya role model tuh ada Bang Nafis Akhtiar, ada Bang Aditya Wirawan, Bang Fauzul Akhtiar, ada Ustaz Amri Fatmi. Pokoknya banyak lah role model yang bisa kita contoh di Aceh waktu itu kami. Kemudian kalau di Mesir dulu alhamdulillah ya ada Ustaz Agung, Ustaz Mila, ya kan. Baru ada Ustaz Alirham. Nah, Ustaz Alirham tuh yang sempat termasuk salah satu yang bilang, Arif, Ustadz pengen lihat gimana caranya belajar atau akademik itu nggak mengganggu, atau organisasi nggak mengganggu akademik. Makanya beliau waktu anak bilang mau maju presiden, beliau sangat mendukung karena pengen lihat itu, karena alhamdulillah jajaran pengen lihat itu. Nah, itu Alirham. Banyak role model tuh. Bahkan nanti di dunia kita terjun ke masyarakat itu juga bisa kita cari. Karena ketika kita udah dapat role model, kita cari gimana sih proses dia sukses. Itu mungkin tips dan trik paling mudah lah. Kedua itu. Tamam. Insyaallah, Ustaz. Jadi panjang ya, kayak. Iya, karena memang udah ini masih kurang ini, Ustaz. Udah lama nggak ngomong-ngomong. Kawan Hiwar sekalian, setelah kita mendengar penjelasan yang luar biasa ya tadi ya dari Ustaz Arif ya. Maaf nih itu. Mungkin bisa kita simpulkan sedikit, Ustaz. Berarti
antara studi dan organisasi itu ternyata nggak bertolak belakang gitu ya. Maksudnya masih memungkinkan untuk kita bisa menyeimbangkan keduanya asal itu sesuai porsinya tadi kan, asal bisa manajemen waktu gitu kan, mengerti skala prioritas yang mana, dan ya seperti yang bilang tadi, just do the best gitu ya, lakukan aja yang terbaik gitu ya. Di ketika kita persiapan ujian ya belajar yang baik gitu kan, ketika lagi di organisasi ada satu masalah selesaikan dengan baik gitu. Nah baik Ustaz. Mungkin Anda tambahkan kesimpulannya, mungkin kayak ibaratnya udah pas kali itu kesimpulannya terbaik. Syukur Zaki jazakallah khairan. Mungkin tambahan sedikitnya juga, selain skala prioritas dalam hal itu, dalam hal waktu dan sebagainya, skala prioritas juga dalam hal contoh kita ada akademik atau perkuliahan, ada talaki, ada organisasi. Organisasi bekerja dan sebagainya itu wasilah. Nanti kayak talaki dan perkuliahan juga ada makna lain. Contoh kayak talaki itu dia seperti sumur, dia kecil tapi dalam. Kalau kuliah tuh kayak kolam renang, dia memang luas tapi dangkal. Nah, jadi jadikan kuliah itu kunci untuk cari talaki-talaki yang lain. Jadi apakah kuliah sama talaki ini mana yang lebih penting dan sebagainya? Enggak, dua-duanya penting. Nah, ada pun organisasi gunanya apa? Gunanya kita nggak akan belajar gimana mencangkul itu di kuliah, gimana mengecek itu di kuliah, enggak. Untuk interaksi dan itu di organisasi. Jadi semuanya bisa kita ini asalkan tadi skala prioritas tadi. Baik, Masya Allah Ustaz. Nah mungkin kawan Hiwar bisa mencatat apa-apa saja ya, udah banyak gitu. Karena mungkin waktu kita terbatas ya. Kami mohon maaf juga nih. Mohon maaf juga. Mungkin kita sudahi sampai di sini. Terima kasih banyak Ustaz telah kami bersedia berbagi pengalaman, berbagi ilmu gitu, dan tips and triknya gitu ya. Semoga pertemuan kita ini bisa menjadi ya wasilah lagi untuk antum sukses gitu. Wa iyyakum walakum misli wa ziyadah. Baik di perkuliahan sekarang ataupun di urusan yang lainnya, pekerjaan dalam setiap perjalanan antum. Allahumma walakum misli wa ziyadah. Dan juga mendoakan semoga teman-teman yang di Hiwar Media, kemudian di Hiwar, dan semua teman-teman sisir, semoga senantiasa Allah berkahi keamanan, kesehatan, kesejahteraan. Juga semoga sukses selalu. Amin. Jadi orang besar semua insyaallah. Amin. Baik kawan Hiwar sekalian, jika teman Hiwar tertarik ya dengan pembahasan kita ini dan menyimak sampai akhir, jangan lupa di like ya video kita, podcast kita pada kesempatan kali ini. Dan jika ada pertanyaan boleh di komen di kolom komentar, insya Allah nanti akan dibantu jawab oleh tim Hiwar Media. Dan agar teman-teman gak ketinggalan tema-tema yang seperti ini ya, yang terkait ataupun tema-tema lain di Hiwar Media, silakan subscribe YouTube Hiwar Media dan aktifkan lonceng notifikasinya. Baik, saya Zaki Muhtadi Wijaya pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.